Oke, kali ini saya akan bahas tentang resistor seri dan paralel secara konsep yang lebih dalam ya. Jadi gini, kalau ada suatu resistor, misalnya resistor begini ya, dan dialiri arus, ada arus yang ngalir di resistor itu, maka kedua kakinya itu kita bisa namain dua titik yang berbeda. Jadi ini ibaratnya titik A sama titik B itu akan memiliki perbedaan tegangan. Jadi dia punya perbedaan tegangan, makanya namanya beda gitu, A sama B. Tapi kalau ada suatu jalur yang tidak dialiri arus, itu namanya titik A sama titik A. Tidak ada perbedaan tegangan. Gitu ya. Nah, artinya nanti kalau ada salah satu kasus yang resistornya kebetulan kedua kakinya ini sama, A sama A, itu artinya di sini resistornya tidak berlaku, tidak berguna, buang, coret, gitu. Nah, itu konsep pertama, ya, tentang resistor yang dialiri arus. Nah, terus secara seri, jadi resistor kalau secara seri itu arusnya masuk secara bergantian dari kiri ke kanan. Jadi dia melewati R1 dulu, baru melewati R2, itu seri. Secara berurutan, ya. Jadi dia menerima arus secara dilewati oleh arus secara berurutan. Nah, rumusnya R seri tinggal dijumlah R1 tambah R2. Ini di SMP sudah sering ya. Kemudian kalau rangkaian paralel itu arusnya kepecah, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi arusnya terpecah. Itu artinya paralel ya. Nah, ini ada R1, ada R2, rumusnya 1/R paralel adalah 1/R1 tambah 1/R2. Ini juga rumus dasarnya. Nah, sekarang kita lihat praktek ketika kita ketemu soal yang level SMA gitu ya. Ini misalnya seperti ini. Berapakah RAB dari titik A ke titik B? Apakah kalian sudah bisa kelihatan mana seri mana paralelnya? Gitu kan. Kalau kalian agak susah menentukan seri paralelnya, alternatif pertama yang harus kalian lakukan adalah tracing ulang. Tracing urutkan urutan arus dari A ke B. Jadi bagaimana sih aliran arusnya? Lalu digambarkan ulang. Maksudnya seperti ini, saya kasih contoh ya. Jadi dari gambar seperti ini, kita bisa gambar ulang begini. Ini kan arus datang dari A. Pertama kena ke 2 ohm. Kita mulai dari sini, titik A. Lalu resistor yang 2 ohm. Gitu ya. Nah, di titik ini arus tadi kepecah 2. Jadi dari sini, setelah 2 ohm, kita pecah 2 jalur yang berbeda. Nah, seperti ini. Tuh. Jalur yang atas, yang ini ya, melewati 1 ohm, melewati 4 ohm, melewati 1 ohm secara berurutan. Berarti seri itu. Jadi di sini ada 1 ohm, lalu 4 ohm, lalu 1 ohm lagi. Secara seri. Nah, jalur yang bawah melewati 3 ohm. Nah, seperti itu gambar ulangnya. Lalu mereka kumpul kembali, lalu keluar ke 6 ohm. Jadi di sini kumpulin balik ke 6 ohm. Setelah itu keluar ada resistor 6 ohm. Nah, dengan versi gambar yang biru ini lebih jelas kan ya? Mana seri mana paralelnya. Oke. Jadi kita bisa hitung. Supaya mudah kita kasih nama dulu. Misalnya ini R1, R2, R3, R4, R5, R6. Dari A ke B gitu. Nah, terlihat jelas bahwa di sini R2, R3, R4 itu seri. Jadi pertama kita cari dulu R2, 3, 4. Tinggal dijumlahin semua. 1 tambah 4 tambah 1. 6 ohm. Lalu 2, 3, 4 itu berparalel dengan yang R5. Jadi kita pakai rumus yang paralel. R2, 3, 4, 5 sama dengan 1/, dari R yang atas 1/6 dan 1/3. Dari sini kita dapat R2, 3, 4, 5-nya 2 ohm. Nah, terakhir baru mereka bertiga semua di seri. Jadi R total adalah R1 tambah R2, 3, 4, 5 tambah R6. Jadi 2 tambah 2 tambah 6.
10 ohm totalnya. Gitu. Jadi ini adalah cara, saya sebutnya ini sebagai cara rekonstruksi ulang. Jadi kalian gambar ulang dengan lebih mudah, supaya kelihatan lebih mudah mana seri mana paralel. Seperti itu. Nah, alternatif kedua, kadang-kadang kita akan ketemu soal yang seperti ini. Nah, ini juga sebenarnya secara seri paralel nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalian kalau secara kadang-kadang ya, kalau ketemu jalur-jalur yang tidak ada resistor seperti jalur ini nih, nah kalian lebih baik coba dinamain dulu supaya nggak kejebak. Maksud saya seperti ini. Jadi kalau ini titik A, berarti di sini titik A tidak melewati resistor. Di sini katakanlah titik C. Lalu ini titik D. Nah, hati-hati di sini. Titik ini kan di kabel yang ini tidak ada resistor ya. Jadi titik ini titik C juga. Baru di sini titik B. Nah, setelah dikasih nama, ternyata resistor yang bagian atas ini ujung-ujungnya titik C sama titik C namanya. Jadi tidak ada perbedaan tegangan di situ. Sehingga resistor yang atas ini tidak akan berguna, tidak akan dialiri oleh arus. Jadi akan hilang. Nah, jadilah seperti ini. Ini kalau kita gambar ulang nih dari titik A gitu ya. Kita pakai warna biru. Dari titik A, aliran arusnya akan kepecah dua, ke atas sama ke bawah, katakanlah. Gitu. Yang ke atas akan kena ke 2 ohm, lalu lanjut ke 4 ohm secara seri, berurutan. Sementara yang bawah akan kena ke 3 ohm. Lalu mereka bergabung ke titik B. Nah, ternyata gambar simpelnya seperti ini. Nah, ini juga udah cukup mudah kita selesaiinnya. 2 sama 4 ini akan jadi 6 seri, lalu diparalel sama 3. Jadi 1/RAB adalah 1/6 tambah 1/3. Jadi RAB-nya 2 ohm. Seperti itu. Oke, kira-kira begini. Jadi ada 2 alternatif ya. Alternatif menyelesaikan resistor seri paralel yang agak ribet. Cara pertama adalah rekonstruksi ulang. Cara kedua adalah dikasih titik, dikasih nama, dikasih titik nama di setiap percabangannya. Seperti itu 2 caranya. Oke, terima kasih.